bikin konten YouTube, dan akhirnya setelah beberapa purnama berlalu, akhirnya aku bikin video lagi. Nah, yang kali ini terkait tentang awal kehamilan aku dan bagaimana akhirnya aku bisa sampai keguguran. Aku kan sempat posting di Instagram, sempat posting video di Reels. Ternyata tanpa aku duga banyak yang komen, yang DM juga nanya gimana awalnya bisa keguguran, terus gimana gejala BO itu terjadi, apa aja yang dirasain. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kemarin, aku mau cerita sedikit tentang bagaimana aku awalnya bisa hamil. Nah, awalnya aku itu rencana ingin hamil itu di akhir tahun ini. Nah, terus beberapa minggu kemudian aku merasa gelisah gitu, karena selama ini aku nggak pakai KB, terus aku juga kalau berhubungan nggak pakai kontrasepsi, tapi kok nggak hamil juga ya gitu. Aku di sana sempat merasa gelisah, apa karena aku kenapa gitu. Dan ternyata setelah sebulan mungkin aku telat head seminggu, dan aku tanggal 6 itu aku cek kan jam 1, cuman rencana awalnya itu aku mau cek di pagi harinya karena kan supaya akurat ya. Dan ternyata pas aku cek di tanggal 6 jam 1 malam itu, ternyata aku garis 2. Dan disitu aku seneng banget sampai aku nangis, karena ternyata dugaan aku yang sebelumnya itu tentang ya suuzonnya aku dalam diri aku, takut di tubuhku ada apa-apa gitu, ternyata itu terpatahkan oleh hasil tes pack yang garis 2. Itu aku seneng banget, aku nangis kejar. Dan di sana aku mau ngasih tahu suami juga, suami lagi tidur dan kebetulan kita lagi marahan waktu itu, jadi aku nggak bangunin dia dan cuma nangis sendiri di kamar. Dan aku langsung tulis di kertas HVS itu buat dikasih tahu ke suami aku kalau aku hamil, dan bertepatan di tanggal ulang tahun pernikahan aku yang bukan ulang tahun sih, ulang bulan yang ke-5 bulan kebetulan, konseri aku dan suami aku. Disitu aku seneng banget, terus aku langsung videoin kan hasil tes packnya, aku langsung foto. Dan pagi-paginya aku kasih tahu suami, aku pajang di pintu, dan suami itu sempat bingung antara ini beneran atau gimana gitu. Nah, aku kan takut ya, takutnya ini kehamilannya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Jadi waktu itu aku langsung cek ke dokter kandungan jam 3, dan ternyata masih penebalan rahim, dan usianya kata dokter masih 3 minggu. Nah, dokter menyarankan ke sana lagi setelah 2 minggu. Cuman waktu itu karena mamahku jangan terlalu sering di USG katanya gitu ya, takut nggak baik juga. Jadi waktu itu aku 2 minggu setelah dari USG itu, yang pertama aku nggak datang, dan aku tuh datang pas ke 7 minggu usia kandungan aku. Nah, ini awal cerita gejala-gejala. Hari dari USG itu tanggal 9 September itu, tanggal 13-nya aku keluar flek coklat waktu itu, dan kramnya masih ada sih, kramnya masih hilang timbul gitu. Dan aku nggak curiga itu tanda-tanda keguguran, aku curiganya itu flek-flek dari implantasi gitu di dalam rahim. Dan aku juga ngasih tahu ke kakak aku yang udah hamil dan sekarang udah punya anak, katanya itu normal gitu.
Terus kata mama juga itu normal, gak apa-apa. Nah setelah 3 hari masih terus ngeplek, dan keempat atau kelima harinya itu berubah jadi bercak darah dan rasanya kram kayak mens gitu, nggak hilang timbul tapi ya agak lama kramnya gitu. Kalau sebelumnya kan kramnya hilang timbul sebentar, cuman yang waktu itu bercak darah muncul itu kramnya lumayan lama gitu. Terus semakin hari berubah jadi darah banyak itu, sampai aku pakai pembalut karena emang udah banyak itu kayak mes, dan rasanya sakit kram. Terus sakit parinem juga, dan aku di sana udah mulai curiga gitu. Lalu aku buka YouTube lagi tentang keguguran dan ciri-cirinya sama kayak yang aku alami. Aku waktu nonton video itu aku nangis, dan suami juga lagi gak ada di rumah, dia lagi di luar. Aku nangis sendirian, terus aku sholat, aku berdoa sama Allah, ya Allah, kalau misalkan janin ini bisa dipertahankan, tolong hentikan pendarahan yang aku alami gitu. Kalau misalkan memang ini harus keguguran, ya tolong tunjukkan gejala-gejalanya. Dan ternyata semakin hari rasanya semakin sakit, darah semakin banyak keluar, sampai tanggal 20 September itu darah masih keluar, sakit kram juga, terus udah muncul gumpalan-gumpalan kecil gitu. Dan aku bilang ke suami kan, yang ini masih makin banyak gitu. Aku cek ya gitu, yang awalnya rencana pengen dicek pas usia kandungan 11 minggu, itu aku cek pas usia 9 minggu ke dokter. Awalnya mau ke dokter yang beda karena aku sempat down sih, karena aku juga lihat di YouTube katanya coba pindah ke dokter yang lain, karena pengalaman yang orang lain itu ke dokter yang lain ada janinnya gitu. Nah rencananya aku juga mau ke dokter yang lain, cuman karena ada gejala pendarahan itu dan aku pengen riwayat WSG-nya sama gitu, jadi aku memutuskan untuk ke dokter yang itu lagi. Nah jadwal WSG-nya kan tiap sore, aku kesana jam 3 sampai jam 4, aku nunggu antrian. Di sana tuh aku nahan sakit kram, nahan sakit parinem, pokoknya gimana, kayak mens gitu aja. Terus waktu lagi nunggu antrian kan ada pasangan suami istri yang lagi hamil juga, cuman si istrinya itu hamil besar, terus si suaminya ngelus perutnya, dan suami aku lihat dan katanya suami aku iri seneng gitu, wah ternyata nanti bakal kayak gitu ya aku, katanya gitu. Jadi suami aku udah berandai-andai nanti pas aku hamil besar dia bakal kayak gitu. Waktu aku dengar suami bilang kayak gitu, hati aku kayak sakit gitu, karena aku tahu ini gak akan bisa dipertahankan karena udah muncul pendarahan banyak kayak gitu. Cuman suami aku bilang ya mudah-mudahan gak kenapa-napa, bayinya masih bisa dipertahanin gitu. Aku gak bisa jawab apa-apa, aku cuma diem. Aku bilang gak mungkin, karena emang udah pendarahan kayak gini, kecil kemungkinan buat janinnya bisa bertahan atau janinnya masih sehat gitu. Aku sedih dengar suami bilang kayak gitu, karena seberharap itu suami aku gitu. Dan giliran aku masuk ke dalam, lalu aku cerita kenapa-kenapanya, dan diceklah sama dokternya di USG, dan ternyata masih kosong, cuma ada kantung janinnya. Dan dokter menyarankan untuk kurek besoknya jam 7 pagi, itu tanggal 20. Lalu
sebelumnya itu aku di USG transvaginal juga awalnya, di USG transvaginal ya biar kelihatan. Sudah di USG transvaginal masih tetap gak kelihatan, padahal kan yang transvaginal itu bagus ya, jadi janin itu kelihatan lebih jelas karena dimasukin langsung ke vaginanya. Udah dimasukin vagina itu masih gak kelihatan, terus sama dokternya di USG yang biasa abdominal masih gak kelihatan juga, dan dokter menyarankan untuk korek besoknya di rumah sakit, dan aku dirujuk ke rumah sakit dan harus datang jam 7 pagi besok tanggal 21 September. Nah, aku bilang kalau sama obat bisa dok, kata aku. Bisa, cuma sakit, katanya sakit banget, dan kemungkinan bisa bersih bisa enggak gitu. Kalau misalkan nanti pakai obat takutnya gak bersih ya, jadi harus dikorek juga, jadi double 2 kali gitu. Jadi kalau mau dikorek aja biar langsung bersih kata dokternya gitu, dan aku mengiyakan. Aku pulang lah dengan perasaan yang sedih, kecewa, sempat menyalahkan diri sendiri gitu, karena aku nanya ke dokternya, dok ini kenapa ya, penyebabnya apa ya? Ya ini janinnya aja yang jelek, katanya gitu. Aku sempat menyesal gitu, kenapa ya aku enggak menjalani hidup yang sehat gitu, makan makanan yang sehat, karena emang aku kan begadang kemarin-kemarin, terus makan makanan yang kurang sayurannya, tapi aku tetap minum susu emesis, terus sama minum obat penguat janin juga dari semenjak usia 3 minggu kandungan. Tapi ya mungkin memang ini udah takdirnya, ini yang terbaik dari Allah ya, aku berusaha ikhlas sabar, karena memang waktu itu aku gak nangis, aku udah capek nangis karena malam hari sebelum aku cek USG itu aku udah nangis kan, udah nangis sering banget. Setiap ke WC lihat darah aku nangis, setiap ke WC lihat darah aku nangis. Dan pas semenjak pulang itu aku diam, suami juga diam, ya mungkin kepikiran gitu. Terus pas sampainya di rumah aku nangis di kasur, dan suamiku berusaha menguatkan aku, mengelus punggungku, katanya gak apa-apa, ya mungkin bukan rezekinya gitu.